Baik, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kebaktian yang pertama ini. Tuhan memberkati. Dan pagi ini saya ingin melanjutkan kembali kitab 1 Tesalonika. Kita buka bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 1. Kita lihat bagian berikutnya, yaitu ayat 2 sampai ayat 4. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini ada di ayat 4. Jadi temanya ada di ayat 4. Dan kami tahu bahwa saudara-saudara yang dikasihi, saya ulangi, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Temanya, mengapa Allah memilih? Itulah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua, dia mulai dengan kata-kata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Rupanya Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika masalah-masalah datang silih berganti, tidak mudah. Tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita selalu mengucap syukur atau memberanikan diri untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, ada makna apa di balik mengucap syukur? Ada rahasia apa di balik kita mengucap syukur? Kita ingat Ayub di dalam perjanjian lama. Alkitab menjelaskan dia seorang yang beribadah kepada Allah, seorang yang takut kepada Allah, dan kemudian Allah memberkati dia dengan berkat materi yang berlimpah, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya secara materi pada zamannya. Tetapi terlalu cepat kalau kemudian kita menyimpulkan, oh kalau begitu orang Kristen harus kaya. Terlalu cepat kalau kita menyimpulkan seperti itu. Karena Alkitab menjelaskan tidak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kaya-kaya. Tidak semua. Sebagai contoh, jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu, Tuhan berkata apa? Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Tidak semua orang-orang percaya dalam Alkitab kaya-kaya. Jadi terlalu cepat kalau kita menyimpulkan, oh kalau begitu orang Kristen harus kaya. Saya rasa kesimpulan yang terlalu jauh. Nah, saudara saya kasih dalam kasih Kristus, keliru juga kalau kita kemudian menyimpulkan bahwa kemajuan rohani harus diukur dengan berkat materi. Sebab rupanya ada ajaran yang mengajarkan seperti itu.
kemajuan rohani diukur dengan berkat materi. Jadi orang-orang Kristen yang berkat materinya melimpah atau berlimpah dibilang rohaninya maju. Lalu orang-orang Kristen yang susah, yang miskin dibilang rohaninya gak maju. Nah, kenapa? Karena mereka menggunakan ukuran materi. Keliru kalau kita menggunakan materi sebagai ukuran maju tidaknya rohani gereja. Karena berkat materi bersifat umum. Contoh, Allah memberikan matahari. Apakah matahari hanya untuk orang-orang percaya? Tidak. Sinar matahari Allah berikan untuk semua orang, untuk orang yang baik juga untuk orang yang jahat, untuk orang yang percaya juga untuk orang-orang yang tidak percaya. Sinar matahari Allah berikan untuk semua orang. Contoh yang lain, Allah berikan hujan. Apakah hujan hanya untuk orang-orang percaya? Tidak. Allah berikan hujan untuk semua orang, untuk orang yang percaya juga untuk orang yang tidak percaya, untuk orang yang baik juga untuk orang yang jahat. Contoh yang lain, Tuhan berikan oksigen. Apakah oksigen hanya untuk orang-orang percaya? Tidak, untuk semua orang. Untuk orang yang percaya juga untuk orang yang tidak percaya, untuk orang yang baik juga untuk orang yang jahat. Jadi berkat materi itu bersifat umum. Jadi keliru kalau kita menggunakan berkat materi sebagai ukuran maju tidaknya rohani gereja. Tetapi untuk Ayub, rupanya Tuhan berkati dengan berkat materi yang melimpah. Dia menjadi orang yang kaya raya pada zamannya. Tapi kemudian singkat kata, datanglah malapetaka. Hartanya habis, anak-anaknya mati. Dalam keadaan yang seperti itu, Alkitab mengatakan, kemudian Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan Ayub tidak menyalahkan Allah. Ayub tidak menuduh Allah berbuat salah. Nah, saudara-saudara, di situ kita mendapatkan sebuah contoh seorang yang berani mengucap syukur ketika sedang menghadapi masalah yang luar biasa beratnya. Ayub, dia mengatakan, Engkau yang mengambil, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat salah. Mungkin kalau saudara ingin lihat ayatnya dalam kitab Ayub pasal 1, coba kita lihat saja supaya lebih jelas. Ayub berkata begini, di tengah-tengah masalah yang luar biasa beratnya, dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini sebuah contoh keberanian seorang yang bernama Ayub untuk mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sangat berat. Dan kita mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia mengatakan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat salah. Jadi saudara-saudara, dengan kita mengucap syukur, itu berarti kita mengakui Allah berdaulat terhadap seluruh kehidupan kita. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah berdaulat terhadap seluruh kehidupan kita.
Dan yang kedua, Ayub tidak menuduh Allah berbuat salah. Yang kedua, dengan kita mengucap syukur, berarti kita mengakui bahwa Allah tidak pernah berbuat salah. Nah, itulah makna yang ada di dalam pengucapan syukur. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita mengakui Allah berdaulat terhadap kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita mengakui bahwa Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Nah, saudara, saya kasih dalam kasih Kristus, Rasul Paulus rupanya seorang hamba Tuhan yang selalu mengucap syukur. Kemudian di bagian berikutnya, Rasul Paulus juga berkata begini dalam ayat yang ketiga, sebab kami selalu ingat, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Lalu setelah Paulus mengatakan bahwa dia selalu mengucap syukur, dan kemudian dia mengatakan dalam ayat 4 bahwa Ia telah memilih kamu. Nah, ini menarik. Paulus mengatakan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apa yang Paulus katakan di sini, Allah telah memilih kamu. Kedengarannya sederhana, kedengarannya mudah dimengerti, tapi sebenarnya tidaklah demikian. Kalau ada yang Allah pilih untuk diselamatkan, berarti ada yang Allah pilih untuk dibinasakan. Dalam ayat yang ke-10, kalau kita lihat dalam ayat 10, pasal 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Paulus mengatakan Allah telah memilih kamu untuk apa? Untuk diselamatkan dari murka yang akan datang. Nah, kalau ada yang dipilih untuk diselamatkan, berarti ada yang tidak dipilih. Dengan kata lain, berarti ada yang dipilih untuk dibinasakan. Nah, mengapa ada yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang dipilih untuk dibinasakan? Bahkan ada yang mengatakan, sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah memilih siapa yang diselamatkan, siapa yang akan dihukum. Bagi saya, itu penafsiran yang berbahaya, ya, menurut saya pribadi. Jadi menurut mereka yang menafsirkan seperti itu, sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah memilih siapa yang akan diselamatkan, siapa yang tidak akan diselamatkan atau dihukum. Apakah seperti itu? Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, apa yang Paulus katakan, Ia telah memilih kamu, itu sesuatu yang tidak sederhana, tidak mudah dimengerti. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada saudara bahwa di dalam Allah menentukan pilihan, Alkitab menjelaskan ada dua macam pilihan yang Allah lakukan. Yang pertama, Allah menentukan pilihan sebelum langit dan bumi ada.
Dan pilihan yang kedua, Allah menentukan pilihan setelah langit dan bumi ada, atau di dalam perjalanan waktu. Dengan kata lain, tidak semua hal Allah menentukan pilihannya jauh sebelum langit dan bumi ada. Tidak semua. Ada yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada yang Allah pilih setelah langit dan bumi ada, atau di dalam perjalanan waktu. Sebagai contoh, dalam kitab Galatia pasal 1, kitab Galatia pasal 1, sebagai contoh saja, Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 1 ayat 15. Tetapi waktu ia, saya ulangi, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Saya ulangi, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Nah, saudara lihat, Rasul Paulus mengatakan dia dipilih sejak dalam kandungan, bukan sebelum langit dan bumi ada, bukan. Paulus mengatakan, aku dipilih sebagai rasul sejak dalam kandungan. Jadi ada hal-hal yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada yang Allah pilih, atau ada hal-hal yang Allah pilih setelah langit dan bumi ada, atau di dalam perjalanan waktu. Dengan kata lain, tidak semua hal Allah pilih sebelum langit dan bumi ada, tidak semua. Nah, kalau begitu, hal-hal apa saja yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada? Apa saja? Yang pertama, dalam 1 Petrus, yang pertama yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada, 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat ini mengatakan, yang pertama, yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada adalah Yesus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi rupanya Yesus sudah dipilih jauh sebelum langit dan bumi ada. Lalu muncullah pertanyaan, dia dipilih untuk apa? Langit dan bumi belum ada. Segala sesuatu belum ada. Lalu Yesus dipilih, dia dipilih untuk apa? Kalau kita mengatakan, ya dia dipilih untuk menebus dosa. Pada waktu itu manusia belum ada. Pada waktu itu dosa juga belum ada. Jadi dia dipilih untuk apa? Nah, saudara-saudara saya kasih dalam kasih Kristus, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan, burung-burung, hari keenam Allah menciptakan manusia dan binatang, hari ketujuh Allah berhenti. Lalu muncul pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan semuanya itu?
Untuk apa Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya? Untuk apa? Tidak mungkin Allah berkata, ya saya iseng aja daripada nggak ada kerjaan. Tidak mungkin. Kalau Allah mengerjakan sesuatu, pasti sasarannya jelas, pasti tujuannya jelas. Nah, untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya? Yesus menjelaskan begini dalam Matius pasal 25. Untuk apa Allah menciptakan semuanya itu? Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus mengatakan kalau dia datang kembali, maka dia akan melakukan pemisahan. Ayat 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi kalau dia datang kembali, maka dia akan memisahkan seperti memisahkan domba dari kambing. Dengan kata lain, memisahkan orang-orang percaya dari orang-orang yang tidak percaya. Ayat 33, dan ia akan menempatkan, dan ia akan menempatkan domba-domba. Bentar. Ya, maaf saudara. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu, Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dia akan berkata kepada domba-domba atau kepada orang-orang yang percaya yang ada di sebelah kanannya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan. Kepada domba-dombanya dia berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yesus mengatakan kepada domba-dombanya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, terimalah kerajaan Allah ini yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Nah, di sini kita melihat penjelasan Yesus bahwa penciptaan langit dan bumi adalah awal dari pembangunan kerajaan Allah. Dia mengatakan sendiri, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi penciptaan langit dan bumi adalah awal dari pembangunan kerajaan Allah. Ini menurut penjelasan Yesus. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal 1 dan pasal 2, itu adalah awal dari pembangunan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, tetapi jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, Yesus dipilih,
Dipilih untuk apa? Setelah Yesus lahir, datanglah orang-orang Majus dan mereka bertanya-tanya, di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus baru lahir sudah disebut raja. Masih bayi sudah disebut raja. Waktu dia mati, di atas kepalanya di kayu salib tertulis kata-kata, Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Mati pun disebut raja. Dan nanti kalau dia datang kembali, dia akan datang sebagai raja. Lahir sebagai raja, mati sebagai raja. Kalau datang kembali, dia akan datang sebagai raja. Nah, berarti sebelum langit dan bumi ada, Yesus dipilih untuk apa? Untuk menjadi raja di dalam kerajaan Allah. Itulah pilihan yang pertama yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada. Memilih Yesus sebagai raja. Saya cepat saja. Pemilihan yang kedua yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Pemilihan yang kedua yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada. Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita berhenti dulu di situ. Pemilihan yang kedua yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada adalah Allah memilih manusia. Dari semua yang Allah ciptakan, yang Allah pilih sebelum langit dan bumi ada adalah manusia. Nah, untuk apa Allah memilih manusia? Kalau Allah memilih Yesus untuk menjadi raja dalam kerajaan Allah, lalu kemudian Allah melakukan pemilihan yang kedua. Dia memilih manusia. Bukan malaikat yang dipilih, manusia dipilih. Bukan oknum-oknum yang lain, manusia dipilih. Nah, dia pilih manusia untuk apa? Ayat 5. Dia pilih manusia untuk apa? Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Allah pilih manusia untuk dijadikan sebagai anak-anak Allah. Pemilihan ini Allah lakukan jauh sebelum langit dan bumi ada. Jadi pertama, Allah memilih Yesus sebagai raja. Kedua, Allah memilih manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Memang di sini muncul pertanyaan. Apa buktinya bahwa manusia yang dipilih untuk menjadi anak-anak Allah? Kok bukan malaikat yang dipilih? Kenapa manusia yang dipilih? Apa buktinya? Buktinya, manusia adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Dengan kata lain, dari semua yang Allah ciptakan, manusialah ciptaan Allah yang Allah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Anak-anak dari suku mana saja, dari bangsa mana saja,
biasanya memiliki kesamaan dengan orang tuanya. Betul bukan? Anak-anak dari suku mana saja, dari bangsa mana saja, pasti memiliki kesamaan dengan orang tuanya. Nah, manusia Allah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dirinya. Karena manusia akan menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah harus mempunyai kesamaan dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa dirinya. Karena manusia akan menjadi anak-anak Allah. Dan sewajarnya anak-anak Allah harus mempunyai kesamaan dengan Allah. Itulah sebabnya penciptaan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah adalah bukti bahwa manusialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, kalau malaikat yang Allah pilih untuk menjadi anak-anak Allah, malaikatlah yang Allah akan ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Karena anak-anak Allah sewajarnya mempunyai kesamaan dengan Allah. Tapi karena bukan malaikat yang Allah pilih untuk menjadi anak-anak Allah, makanya Allah tidak ciptakan malaikat sesuai dengan gambar dan rupa dirinya. Manusialah yang Allah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dirinya. Karena manusia akan menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah sewajarnya mempunyai kesamaan dengan Allah. Jadi kalau Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa dirinya, itulah bukti manusialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, pada hari yang ke-6 Allah wujudkan apa yang Dia tentukan sebelumnya. Dia ciptakan Adam dan kemudian Hawa. Alkitab menjelaskan ketika Allah menciptakan Adam, Allah melakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, Dia mengambil tanah atau debu tanah. Tahap yang kedua, Dia membentuknya. Dan tahap yang ketiga, Dia mengembuskan nafasnya. Jadilah Adam. Nah, saudara-saudara, ketika Allah mengembuskan nafasnya, jangan lupa masuklah beberapa unsur di dalam Adam. Unsur yang pertama yang masuk ke dalam Adam, roh kehidupan. Buktinya apa? Buktinya setelah Allah mengembuskan nafasnya, Adam menjadi makhluk yang hidup. Unsur yang kedua yang masuk dalam diri Adam adalah unsur kasih. Buktinya apa? Adam bisa mengasihi Hawa. Kalau Allah tidak berikan kasih, Adam tidak akan bisa mengasihi Hawa. Nah, mengapa Adam bisa mengasihi Hawa? Karena ada unsur kasih yang Allah masukkan dalam diri Adam. Dan unsur yang ketiga yang masuk dalam diri Adam adalah unsur kehendak bebas. Buktinya apa? Buktinya setelah Allah mengembuskan nafasnya, Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Perhatikan kata, boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu menunjukkan Adam mempunyai kehendak bebas. Kalau Allah tidak memberikan kehendak bebas, Allah tidak akan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Allah tidak akan mengatakan hal itu. Allah mengatakan hal itu karena Adam sudah memiliki kehendak bebas. Jadi kalau Adam tidak punya kehendak bebas, maka Allah tidak akan pernah mengatakan semua pohon ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Loh, dia nggak punya kehendak bebas. Untuk apa Allah berkata begitu? Nah, Allah berkata begitu karena Adam sudah mempunyai kehendak bebas. Kapan Allah memberikan kehendak bebas?
Bukan waktu Allah mengambil debu tanah, bukan. Bukan waktu Allah membentuknya, bukan. Allah memberikan kehendak bebas ketika Allah menghembuskan nafasnya. Jadi waktu Allah menghembuskan nafasnya, masuklah unsur roh kehidupan, masuklah unsur kasih, dan masuklah unsur kehendak bebas, sehingga Adam mempunyai kehendak bebas. Itulah sebabnya kemudian Allah berkata, sekarang dengarkan baik-baik Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Karena Adam sudah punya kehendak bebas. Tapi untuk pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan buahnya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, seorang ahli filsafat abad ke-19 yang bernama Kierkegaard, dia mengatakan kebebasan manusia diisi dengan pilihannya. Itu menurut Kierkegaard. Kebebasan manusia diisi dengan pilihannya. Ketika jam menunjukkan jam 5 pagi, kita mau bangun atau kita mau tidur terus, itu pilihan kita. Sehabis mandi pagi, Tuhan sediakan makanan dan minuman di meja makan, kita mau makan atau tidak, itu pilihan kita. Setelah bekerja seharian, kita mau pulang atau kita mau jalan-jalan atau mengeluyur, itu pilihan kita. Jadi kebebasan manusia diisi dengan pilihan-pilihan. Sedangkan seorang ahli filsafat abad ke-18 yang bernama Rousseau, J.J. Rousseau, dia mengatakan manusia menghadapi dua alam. Alam yang terbatas dan alam yang tidak terbatas. Alam yang terbatas adalah alam nyata, dan alam yang tidak terbatas adalah alam imajinasi. Jadi kita menghadapi dua alam, alam yang nyata, terbatas, dan alam yang imajinasi yang tidak terbatas. Dengan diberikannya kehendak bebas oleh Allah, maka manusia dapat menjelajahi alam yang terbatas maupun alam yang tidak terbatas. Dengan kehendak bebas yang Allah berikan, manusia dapat menjelajahi alam nyata maupun alam imajinasi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dengan kehendak bebas yang Allah berikan, manusia dapat menjalankan pilihan-pilihannya. Satu. Yang kedua, dengan kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia, manusia dapat menjelajahi alam nyata maupun alam yang tidak nyata, alam yang terbatas maupun alam yang imajinasi. Berarti kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia adalah unsur yang luar biasa. Unsur yang luar biasa. Sebab dengan kehendak bebas yang Allah berikan, manusia dapat menjalankan pilihan-pilihannya. Dengan kehendak bebas yang Allah berikan, manusia dapat menjelajahi alam nyata, bahkan alam imajinasi. Jadi kehendak bebas yang Allah berikan itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia bisa membuat manusia berbuat baik, bisa juga membuat manusia berbuat jahat. Kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia bisa membuat manusia berbuat benar, bisa juga membuat manusia berbuat dosa.
Nah, karena manusia dengan kehendak bebasnya mempunyai potensi untuk berbuat dosa, untuk itu Allah melakukan pemilihan yang ketiga. Apa itu pemilihan yang ketiga? 1 Petrus. Karena manusia punya potensi untuk berbuat dosa, maka Allah melakukan pemilihan yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Karena manusia punya potensi untuk berbuat dosa, maka Allah melakukan pemilihan yang ketiga. Allah memilih penebus dosa. Pemilihan yang pertama yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada, Allah memilih Yesus sebagai Raja. Pemilihan yang kedua yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada, Allah memilih manusia untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi manusia punya potensi untuk berbuat dosa. Nah, untuk itu Allah melakukan pemilihan yang ketiga. Allah memilih penebus dosa. Dan ternyata yang Allah pilih adalah Yesus juga. Yesus dipilih sebagai penebus dosa. Dan itu dilakukan sebelum langit dan bumi ada. Tetapi perhatikan baik-baik. Pekerjaan penebusan dosa akan dilakukan oleh Yesus kalau Adam dan Hawa berbuat dosa. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, apakah diperlukan pekerjaan penebusan dosa? Karena ada dosa, maka diperlukan pekerjaan penebusan dosa. Nah, kalau nggak ada dosa, lalu apa yang mau ditebus? Jadi pekerjaan penebusan dosa akan dilakukan oleh Yesus kalau Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi Allah memilih Yesus sebagai penebus dosa karena manusia punya kehendak bebas, dan kehendak bebas berpotensi untuk manusia berbuat dosa. Jadi Allah persiapkan penebus dosa. Jadi Yesus akan melaksanakan pekerjaan penebusan dosa kalau Adam dan Hawa berbuat dosa. Tapi kalau mereka tidak berbuat dosa, ya Yesus tidak akan jalankan pekerjaan penebusan dosa. Dia akan jalankan pekerjaannya sebagai Raja. Tapi rupanya Adam dan Hawa berbuat dosa. Akibatnya semua manusia menjadi berdosa. Itulah sebabnya Yesus dia harus melaksanakan pekerjaan penebusan dosa. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini untuk melaksanakan pekerjaan itu, pekerjaan penebusan dosa. Dan nanti dia akan datang kembali bukan sebagai penebus dosa, tapi sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi saudara-saudara, karena manusia dengan kehendak bebasnya mempunyai potensi untuk berbuat dosa, maka Allah melakukan pemilihan yang keempat. Apa itu pemilihan yang keempat yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada? Saya cepat saja, Kisah Rasul 13. Karena manusia berpotensi untuk berbuat dosa, maka Allah melakukan pemilihan yang keempat yang dilakukan sebelum langit dan bumi ada. Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul 13 ayat 48. Kisah Rasul pasal 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang
yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Perhatikan kata-kata, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ada orang-orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal. Ada orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Yohanes pasal 17. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Tuh. Daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kisah Rasul mengatakan, pasal 13, ada yang ditentukan untuk diselamatkan. Tapi Yohanes 17 mengatakan ada yang ditentukan untuk dibinasakan. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam kasih Kristus, karena manusia dengan kehendak bebasnya berpotensi berbuat dosa, maka Allah melakukan pemilihan yang keempat, yaitu memilih orang-orang yang akan diselamatkan dan memilih orang-orang yang akan dihukum. Itu pemilihan yang keempat. Pemilihan yang pertama yang Allah lakukan sebelum langit dan bumi ada, dia memilih Yesus sebagai Raja. Pemilihan yang kedua, dia memilih manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Pemilihan yang ketiga, dia memilih Yesus sebagai penebus dosa. Dan pemilihan yang keempat, dia memilih orang-orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang akan dihukum. Tetapi perhatikan baik-baik. Pemilihan yang keempat Allah lakukan kalau Adam dan Hawa berbuat dosa. Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, maka pemilihan yang keempat Allah tidak akan lakukan. Jadi memilih siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, Allah akan lakukan kalau manusia berbuat dosa. Coba renungkan baik-baik hal ini. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Begitu ya. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, berarti semua manusia tidak berdosa. Begitu kan? Nah, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, sehingga semua manusia tidak berdosa, lalu Allah menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang dihukum, wajar. Saya ulangi, kalau semua manusia tidak berdosa, lalu Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang dihukum, wajar. Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, maka dengan sendirinya semua keturunannya tidak berdosa. Nah, kalau manusia tidak berdosa, lalu Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum. Aneh kan? Orang gak berdosa kok ditentukan dihukum. Bagaimana? Kalau manusia berbuat dosa ditentukan untuk dihukum, wajar. Nah, kalau manusia tidak berdosa,
Seandainya semua manusia tidak berdosa karena Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, lalu Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, itu wajar. Itu adil kan? Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, pemilihan yang keempat, memilih siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, Allah akan lakukan kalau Adam dan Hawa berbuat dosa. Itu pun Allah menggunakan dasar. Jadi untuk memilih siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, itu pun Allah menggunakan dasar. Dasar apa? Ada dua. Dasar yang pertama, Allah menggunakan dasar kedaulatannya. Satu, dia akan menggunakan dasar kedaulatannya. Tetapi bukan hanya itu, Allah juga menggunakan dasar hukum. Kitab Wahyu, saya cepat saja. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa? Apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Untuk memilih atau menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, Allah menggunakan dasar hukum. Bukan hanya menggunakan dasar kedaulatan. Karena ada yang mengatakan begitu. Ya terserahlah, terserah mereka. Jadi ada yang mengatakan, ya Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, ya berdasarkan kedaulatannya. Dengan kata lain, yang mau-maunya Allah katanya. Siapa yang dia mau selamatkan, siapa yang dia mau hukum, ya itu mau-maunya Allah. Menurut saya itu penafsiran yang berbahaya. Memang Allah menggunakan kedaulatannya, tapi juga Allah menggunakan dasar hukum. Bukan hanya kedaulatan, untuk menentukan, untuk memilih siapa yang layak untuk diselamatkan, siapa yang layak untuk dihukum, Allah menggunakan dasar kedaulatan dan hukum. Saya berikan satu bukti lagi. Dalam kitab Yeremia pasal 30. Apakah benar untuk memilih siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dihukum, Allah menggunakan dasar hukum? Yeremia 30. Yeremia 30 ayatnya yang ke 11. Yeremia pasal 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Nah, perhatikan bagian berikutnya. Aku akan menghajar engkau menurut apa? Hukum. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Jadi untuk memilih siapa yang layak untuk diselamatkan, siapa yang layak untuk dihukum, Allah menggunakan dasar hukum. Bukan dasar mau-maunya Allah. Bukan.
Jadi pemilihan yang keempat, memilih siapa yang layak untuk diselamatkan, siapa yang layak untuk dihukum. Allah menggunakan dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya, itu dasar hukumnya, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya dihukum. Itu dasar hukumnya. Itu dasar hukumnya. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya dihukum. Itu dasar hukum. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, dia dipilih untuk diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia dipilih untuk dihukum. Kita kembali ke 1 Tesalonika. Apakah betul demikian? Kita buktikan perkataan Paulus. 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Nah, Paulus mengatakan Allah telah memilih kamu. Apa dasarnya? Apa dasarnya Allah memilih jemaat Tesalonika untuk diselamatkan? Dasarnya di ayat sebelumnya. Lihat ayatnya yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Nah, itu dasarnya. Karena mereka beriman, karena jemaat Tesalonika beriman kepada Yesus, makanya Paulus berani berkata, Allah memilih kamu. Dasarnya iman. Yohanes 3:16. Itu dasar hukumnya. Kalau jemaat Tesalonika tidak beriman kepada Yesus, Paulus tidak akan berani berkata, Allah telah memilih kamu. Tidak akan berani. Tapi karena mereka beriman kepada Yesus, makanya Paulus berani berkata, Allah telah memilih kamu. Karena memang dasar pemilihan Allah untuk diselamatkan adalah iman. Yohanes 3:16. Jadi saudara-saudara, memang jauh sebelum langit dan bumi ada, salah satu pemilihan dari 4 pemilihan yang Allah lakukan adalah memilih siapa yang layak untuk diselamatkan, siapa yang layak untuk dihukum. Tetapi pemilihan itu pun didasari pada hukum. Apa hukumnya? Yohanes 13. Itu hukum yang Allah pergunakan. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya dihukum. Jadi siapa saja, suku mana saja, percaya kepada Yesus, dia dipilih untuk diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia dipilih untuk dihukum. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, berarti iman kita kepada Yesus adalah iman yang sebenar-benarnya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.